Bacaan firman Tuhan hari ini dari Titus pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, "Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci." Tema renungan pagi hari ini adalah dibaharui setiap hari. Apa kata firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai perilaku yang baru. Sebelumnya, Rasul Paulus meminta Titus mengajarkan doktrin yang sehat yang disertai perbuatan yang berpadanan dengan doktrin itu, serta pengajaran mengenai syarat dan perilaku seorang penatua, para orang tua, pasangan muda dan anak-anak serta para pelayan. Lalu dalam Titus 3 ayat 1 dan 2, Titus diminta untuk mengingatkan agar jemaat tunduk pada penguasa, berlaku taat, siap melakukan apapun yang baik, tidak memfitnah siapapun, suka damai dan penuh perhatian, dan menunjukkan kerendahan hati yang sejati terhadap semua orang. Sebagai orang sudah lahir baru sejak menerima anugerah dari Tuhan, tidak seharusnya kita masih memiliki perilaku lama seperti tidak patuh, masih suka dengki dan saling membenci, tetapi merubah sikap menjadi ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Lihat ayat 2b. Apa inti pesan firman Tuhan hari ini? 1. Kita pernah melakukan kecerobohan yang konyol. Kita juga pernah salah dalam mengambil keputusan. Kita tidak menggunakan pikiran sehat, dan mungkin pernah tidak mau mengakui Tuhan, dan hidup seperti orang dunia. Mazmur 14 ayat 1 mencatat orang bebal akan berkata dalam hatinya, "Tidak ada Tuhan." Perbuatan mereka busuk dan menjijikkan dan tidak ada orang yang berbuat baik. 2. Kita pernah memberontak dan tidak patuh. Kita tahu perintah Tuhan tetapi mengabaikannya. Hidup semaunya sendiri dan merasa bahwa kita paling tahu. Secara aktif dan sadar memilih untuk melawan apa yang Allah perintahkan karena merasa jalan kita sendiri lebih penting daripada kebenaran apapun. Dalam Titus 1 ayat 16 tertulis, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan tindakan mereka menyangkal Tuhan. Mereka keji, durhaka dan tidak sanggup melakukan sesuatu yang baik. 3. Kita bukan saja pernah ditipu, tapi malah senang ditipu. Ada saat di mana kita mengabaikan kebenaran dan lebih mendengarkan berita bohong atau hoaks. Kita menerima kebohongan itu bulat-bulat dan percaya pada apa yang orang lain katakan. Bahkan ketika kita tahu sebuah kebohongan, kita masih mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu benar. 4. Kita pernah diperbudak oleh segala macam nafsu dan kesenangan. Secara sadar maupun tidak sadar, kita pernah menjadi budak dari hawa nafsu dan kesenangan duniawi, termasuk semua hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita mungkin terikat judi, minuman keras atau obat terlarang. Dalam 2 Petrus 2 ayat 19, Rasul Paulus mengingatkan bahwa yang menjanjikan kebebasan itu sendiri adalah budak kebinasaan, karena pada dasarnya manusia adalah budak dari apapun yang menguasainya. 5. Kita pernah hidup dipenuhi kedengkian. Kedengkian kepada Tuhan, kepada sesama kita, dan bahkan kepada diri kita sendiri, merupakan dosa turunan yang ada dalam diri kita. Keinginan jahat untuk selalu membalas setiap kesalahan kecil dengan balasan berkali lipat, tidak peduli seberapa kecil atau tidak sengaja pun pelanggaran itu dilakukan. 6. Kita pernah hidup dalam kecemburuan atau iri hati.
Kehidupan dan keinginan kita seringkali dimotivasi oleh kecemburuan terhadap orang lain dan kecemburuan terhadap harta benda serta situasi mereka. Kita merasa bahwa kita lebih berhak atas kesuksesan, uang, dan posisi daripada orang lain yang justru telah memilikinya. Yakobus 3 ayat 14 mengingatkan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 7. Kita pernah memiliki sifat-sifat kebencian. Sebelum mengenal Kristus, kita tidak hidup dalam kasih. Kita hidup dalam kebencian. Secara terang-terangan maupun secara tersamar, kita memiliki sifat-sifat kebencian kepada orang lain. Roma 1 ayat 29 sampai dengan ayat 31 mencatat sifat duniawi kita penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, kita perlu terus-menerus mengingat siapa kita sebelum menerima anugerah supranatural Tuhan yang membebaskan kita dari dosa dan membenarkan kita. Di hadapan Tuhan, tak seorang pun yang benar, kecuali dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana ditulis di dalam Yesaya 64 ayat 6, kita sekalian seperti seorang najis, bahkan segala kesalehan kita seperti kain kotor. Tanpa kasih karunia Yesus Kristus, kita sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kita seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jika anugerah Tuhan telah membuat perubahan dalam diri kita, janganlah menyombongkan diri karena merasa paling benar sendiri. Jangan mencela orang lain atau menghakimi orang lain hanya karena merasa yang paling benar. Jangan seperti orang yang malah bangga dengan masa lalu mereka yang buruk. Jangan menggunakan kekurangan kita sebagai alasan atau pembenaran atas kegagalan dalam melakukan hal yang baik. Hal ini memang tidak mudah. Oleh karena itu kita harus terus-menerus diperbaharui. Doa hari ini, Tuhan Yesus, beri kami kesadaran untuk membaharui hidup setiap hari, supaya kami dapat mengasihi seperti Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.